Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia dan juga di bulan yang mulia, di sisa usia kita, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, imam kita yang akan menuntun kita masuk dalam surganya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bulan Rabiul Awal saatnya kita yang paling tepat untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin dekat dengan Nabi, manfaatkan kedatangan bulan mulia ini, karena di bulan Rabiul Awal menjadi bulan mulia karena ada orang yang mulia dilahirkan. Hari Senin menjadi hari mulia karena di situ dilahirkan orang yang mulia. Tanggal 12 Rabiul Awal menjadi tanggal mulia karena ada orang mulia yang dilahirkan. Kota Mekah menjadi mulia karena ada orang mulia dilahirkan. Dan kita ingin mulia kalau kita betul-betul mendekatkan diri kepada orang mulia, yaitu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal hanya datang 1 tahun sekali. Tahun yang akan datang
Rabiul Awal bisa jadi datang lagi, tetapi belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan bulan Rabiul Awal. Sekali berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, manfaatkan semaksimal mungkin. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berjumpa dengan bulan Rabiul Awal? Yang pertama, fokuskan diri kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi yang besar, rasanya kita berat, tidak sanggup. Apa sunnah Nabi yang besar? Sunnah Nabi yang besar setiap malam melakukan sholat qiyamul lail sampai kaki Rasulullah bengkak karena melakukan sholat. Dan salah satu hobi Nabi yaitu sholat. Sehingga ketika Rasulullah sholat, Aisyah yang sedang tidur di sampingnya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau manusia yang sudah dijamin Allah masuk surga. Tapi kenapa engkau masih melakukan sholat sampai kakimu bengkak?" Kata Rasulullah, "Saya malu dengan Allah. Begitu banyak karunia Allah, nikmat Allah yang sudah dilimpahkan Allah kepada junjungan kita. Kalau kita tidak membalasnya dengan amal soleh." Sholat malam sampai bengkak kaki itu sunnah Nabi yang berat buat kita. Jarang orang bisa melakukan seperti itu. Apa sunnah Nabi yang berat lagi? Yaitu hati. Hati Nabi bercahaya. Nabi tidak pernah benci dengan orang. Nabi tidak pernah dengki dengan orang lain. Nabi tidak pernah hasud dengan orang lain. Nabi tidak pernah menyakiti dengan orang lain. Nabi itu selalu akur dengan tetangga kiri kanan. Hati Nabi isinya rahmah. Ini yang berat buat kita. Kita terkadang jangankan sama orang lain, ama saudara sekandung saja terkadang marah bertahun-tahun. Ama orang tua marah bertahun-tahun. Ama tetangga tidak pernah tegur sapa. Ini bukan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akur kepada semua orang, bahkan kepada orang yang menyakitinya pun. Orang yang memusuhi Nabi, Nabi dimusuhi, tapi tetap Nabi melakukannya dengan baik, bahkan didoakan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak Nabi dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Rasulullah itu punya akhlak yang agung. Ciri orang punya akhlak agung, akur dengan sesama tetangga, akur dengan saudara, akur dengan orang tua, dan akur dengan orang yang membencinya. Ini yang berat buat kita. Tetapi masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil. Di bulan Rabiul Awal kita mulai, kita fokus, kita teliti mana sunnah-sunnah Nabi yang kecil. Hari ini kita keluar dari rumah. Apa sunnah Nabi? Membaca doa Bismillahi tawakkaltu la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi dan sunnah. Ketika kita keluar rumah membaca doa ini,
Sejak kaki kita melangkahkan dari rumah kita ke tempat tujuan di mana kita pergi, sampai kita balik lagi ke rumah kita, dengan doa ini diiringi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan ini sunnah. Kalau sunnah berarti berpahala. Sunnah Nabi yang kecil, salat qabliyah ba'diyah, 12 rakaat yang muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Orang yang bisa melakukan sholat sunnat rawatib 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, kata Rasulullah, bunyalahu baitun fil jannah. Orang ini dibangunkan rumah di surga. Dan ini sunnah Nabi. Kecil kita lakukan, tetapi pahalanya spektakuler. Membaca ayat kursi setiap kali kita selesai sholat. Setiap kali kita selesai sholat 5 waktu, sunnah membaca ayat kursi. Dan kalau kita lakukan, itu berpahala, karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya ringan, cuma ayat kursi yang kita baca setiap kali selesai sholat 5 waktu. Dan itu sunnah, tetapi pahalanya spektakuler yang Rasulullah siapkan, yang Allah sudah siapkan. Di mana kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Siapa orang yang setiap habis sholat 5 waktu membaca ayat kursi, tidak ada halangan untuknya masuk ke dalam surga. Dan ini sunnah Nabi yang kecil, tetapi kadang jarang kita lakukan. Sunnah Nabi yang kecil lagi adalah sholat sunnat witir setiap kali kita habis selesai sholat isya. Masyarul muslimin rahimakumullah, apa sunnah Nabi yang kecil lagi? Tersenyum. Ketika kita berjumpa dengan sesama muslim, berjumpa dengan orang lain, senyum itu sunnah Nabi. Kalau ada orang yang bertemu kita, berjumpa dengan kita, tersenyum, berarti orang itu hatinya bersih, tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Padahal kata Nabi apa? Senyumnya wajah kamu kepada saudara kamu itu nilainya sedekah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal? Banyak-banyaklah bersolawat. Minimal setiap hari selama 1 bulan penuh Rabiul Awal. Apalagi kalau bisa masuk dengan Rabiul Tsani, 60 hari, setiap hari kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat yang kita baca setiap hari itu seperti orang transfer. Kalau orang itu transfer ke seseorang setiap hari, pasti orang yang menerima transferan akan mencari siapa ini orang yang mentransfer setiap hari. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita setiap hari bersolawat kepada Nabi 100 kali, 200 kali, 1000 kali, maka Nabi akan mencari siapa di antara umatnya yang paling banyak bersolawat kepadanya. Terutama lagi solawat itu kita baca pada hari Jumat atau malam Jumat. Janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru alayya minas solati fi kulli yaumi jumu'atin. Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku setiap hari Jumat.
fa inna salata ummati ta'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Karena solawat umatku itu akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan, barang siapa yang paling banyak bersolawat kepada Nabi pada hari Jumat, kana lahu aqrabahum minni manzilatan, maka dialah yang paling dekat pada hari kiamat dengan Rasulullah. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Nabi, maka kuncinya banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah tinggalkan solawat, karena hanya Nabi yang akan menolong kita ketika kita nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, sedang kesulitan, sedang menderita, karena kita sering bersolawat, Nabi datang untuk memberikan bantuan dan syafaatnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, barangkali kita untuk datang ke rumah Nabi rasanya berat, karena rumah Nabi, kuburan Nabi jauh dengan kita. Karena Nabi sudah janji, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang telah menziarahi kuburanku, maka pasti aku akan memberikan syafaat untuknya. Untuk kita datang ke rumah Nabi rasanya berat, tetapi kalau kita ingin dekat dengan Nabi, maka sering-seringlah bersolawat kepadanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, mengisi bulan Rabiul Awal ini, sering-seringlah datang di majelis-majelis maulid Nabi, terutama hadir di majelis guru-guru kita, di majelis di mana kita sholat, di mana kita taklim, di mana kita mengaji. Di majelis itu kita hadir, karena disitulah akan datang ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita kalau kita sering bersolawat rasanya jauh kita dikenali Nabi? Karena kita manusia berlumuran dosa, banyak dosa, sering melakukan dosa, pernah nyakitin orang, pernah nyakitin orang tua, pernah meninggalkan perintah Allah. Rasanya mungkin Nabi tidak mau mengenali kita. Tapi kalau kita hadir di satu majelis, maka kita akan masuk dalam rombongan orang-orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa mengisi lisan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali datang Rabiul Awal, jangan sia-siakan. Belum tentu tahun depan Rabiul Awal akan berjumpa dengan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fasmuhul ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min simaghil lagwi wa fudulil khabar, wantahu amma nahakum anhu wa zajar, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bima ملائكته المسبحة بكرسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة القرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا وقريتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.